Shalom warga kerajaan, selamat sore. Apa kabar saudara pada hari ini? Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa menikmati hari yang baru dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir buat saya dan saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Dan saudara, saat ini mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada buat kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau ada buat kami, Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Tuhan, saat ini kami mau buka hati buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami, Tuhan, umat-Mu pada sore hari ini. Biar setiap perkataan yang keluar ini menguatkan kami, Tuhan, membangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 3 hari kita sama-sama belajar bagaimana Paulus memberikan satu nasihat buat kita dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Dia mengajak kita untuk kita sama-sama menderita sebagai seorang prajurit dari kerajaan sorga. Dan Paulus juga memberikan kita satu nasihat untuk kita bertahan di tengah-tengah keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini. Paulus juga memberikan kita kekuatan untuk kita bisa hidup seperti seorang olahragawan yang baik, yang hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan dari bidang olahraga yang mereka ikuti atau mereka jalani bersama-sama. Nah saudara, hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita di bagian yang berikutnya dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah saudara, waktu Paulus menulis surat ini, dia ada di dalam penjara dan sedang menantikan untuk dieksekusi oleh Raja Nero pada saat itu. Nah saudara tahu bahwa Paulus benar-benar menghadapi satu penderitaan yang luar biasa ketika dia ada di penjara pada saat itu. Dalam setiap pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan kepada orang-orang bukan Yahudi pada saat itu, dia banyak melayani orang-orang yang bukan orang Yahudi, dan keberadaannya di tengah-tengah orang-orang itu sangat-sangatlah berdampak, saudara. Penderitaan yang dia alami itu menghasilkan penuaian yang luar biasa. Injil tersebar ke berbagai tempat, dan hari ini kita melihat ada banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah buah hasil dari pelayanan Paulus. Nah saudara, dari apa yang Paulus jelaskan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ini, sebenarnya dia ingin membuat kita mengerti bahwa di dalam Yesus Tuhan, kita adalah seorang prajurit yang harus terus berjuang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat yang ada di dunia ini. Kita berjuang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara yang sudah sekian lama ada di muka bumi dan menjadi satu hal yang menginspirasi manusia dengan dosa, dengan rasa kompromi dan kebudayaan yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita perangi. Ketika kita ada di masyarakat, saudara, gaya hidup yang berbeda itulah yang sangat dibutuhkan hari ini. Ketika kita tidak sama lagi dengan dunia, itulah ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Saudara, Paulus ingin memberikan satu teladan buat kita bahwa perjuangannya pada saat itu memberitakan Injil di zaman-zaman awal gereja. Dia menulis banyak surat, dia pergi dari satu jemaat kepada jemaat yang lain untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang pada saat itu sangat-sangat tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Tapi karena dia benar-benar yakin dan percaya bahwa apa yang dia lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Karena Yesus pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-5, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena kamu yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, pada saat itu Paulus benar-benar mengetahui bahwa penderitaan yang dia hadapi dalam pemberitaan Injil. Saudara, Paulus memberitakan Injil bukan hanya lewat tulisan, tapi dia memberikan hidupnya. Paulus membagikan hidupnya buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Paulus membagikan hidupnya dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Paulus memberikan contoh buat mereka, teladan buat mereka. Dan itu yang membuat orang
kagum dan melihat sesuatu dari kehidupannya. Bukan hanya dari perkataan dan tulisan, tapi dari tindakannya, dari cara dia mengambil keputusan, dari cara dia melayani jemaat. Orang bisa melihat, jemaat bisa melihat bahwa sungguh-sungguh dia melakukannya untuk Tuhan, dan mereka benar-benar melihat Tuhan hidup dalam kehidupannya. Nah saudara, ini yang hari-hari ini sebenarnya ingin Tuhan sampaikan buat kita di tengah-tengah dunia yang hari ini mungkin sedang mengalami krisis di segala bidang dan di segala tempat. Kita timbul ke permukaan menjadi orang-orang yang berbeda dari dunia, dengan cara pandang dan cara hidup yang berbeda. Saudara, bukan saatnya lagi kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Bukan saatnya lagi kita menjadi orang Kristen yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mungkin selama ini kita terbiasa dengan cara-cara yang lama, dengan kebudayaan-kebudayaan yang lama. Tapi mari hari ini kita belajar untuk benar-benar hidup sebagai orang percaya. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup dari warga kerajaan Allah. Kekristenan adalah gaya hidup dari warga kerajaan Allah yang benar-benar menyandarkan kehidupannya di dalam kasih karunia Allah, Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, dan orang-orang yang benar-benar berjalan melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan rules kerajaan Allah. Kita berusaha di muka bumi, kita bekerja di muka bumi, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang menjadi patokan hukum kita itu adalah hukum kerajaan Allah. Kita berjalan di dalam hukum kerajaan Allah. Sehingga kesadaran akan hal ini membuat kita berjalan dengan gaya yang berbeda. Standar kebenaran kita bukan standar kebenaran dunia. Standar kebenaran dunia bisa jadi adalah suara terbanyak. Tapi standar kebenaran sorga mungkin bukan suara terbanyak, tapi itulah standar kebenaran yang alkitabiah dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang berbeda itu akan membawa dampak buat orang lain, buat lingkungan. Saya berdoa buat setiap kita jemaat yang ada di GB Rock Malaysia, supaya setiap kita di bawah Tuhan semakin hari kita berubah dari cara-cara yang lama. Kita berubah dari kebudayaan-kebudayaan yang lama. Kita masuk dalam satu cara hidup yang baru. Seperti yang Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-12. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus mengalami perubahan yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan pribadi Tuhan. Sebelum dia berjumpa dengan pribadi Tuhan, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia tidak mengenal kebenaran sekalipun dia hafal kitab Taurat. Paulus bukan orang biasa. Paulus adalah seorang ahli agama, pemuka agama yang memiliki license untuk menganiaya jemaat pada saat itu. Dia sangat pintar sekali kalau soal agama, teoritis dia sangat pintar. Tapi dia tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Tapi ketika dia berjumpa dengan sang kebenaran itu, dengan sang firman itu, dia berjumpa dengan pribadi Tuhan. Saudara lihat, apa yang dulu dia anggap sebagai suatu kebanggaan. Dia bangga punya posisi yang baik. Dia bangga dengan segala kemampuannya, dengan koneksi-koneksinya, dengan orang-orang pemerintahan dan orang-orang agama yang ada pada saat itu. Semua kebanggaan itu dia anggap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Dan kesadaran akan hal itu membuat dia berani memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya dengan tulisan, tapi dengan kehidupan yang berbeda. Nah, saya berdoa supaya setiap kita, termasuk saya, setiap kita terus diubahkan Tuhan. Kita terus dibawa Tuhan untuk kita menjadi orang-orang, menjadi jemaat Tuhan yang hidup dengan gaya hidup yang berbeda. Hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Tidak lagi hidup seperti dunia yang memikirkan banyak hal untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus bisa melihat bahwa diri kita ini bukan kita yang punya, tapi Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Biar kehendak Tuhan terjadi. Kita ini adalah alatnya Tuhan. Hidup kita itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi berhenti untuk memuaskan keinginan kita, tapi mari kita melakukan segala sesuatu memuaskan kehendak Sang Komandan yang menuliskan nama kita. Dia yang membawa kita masuk dalam barisan pasukannya. Itu yang menjadi tujuan kita. Kita berolahraga dalam kehidupan ini. Kita menjadi olahragawan yang baik, yang mengikuti setiap rules yang ada dalam kerajaan Allah.
Kita seperti seorang petani yang terus bekerja untuk kerajaan Allah, dan kita akan menikmati hasil dari pekerjaan-pekerjaan kita di dalam Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita benar-benar mengalami perubahan di masa pandemik ini, saudara. Biar ini menjadi masa yang baik bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Kita benar-benar melihat Tuhan lebih jelas lagi dalam kehidupan kita. Kita berjumpa dengan Sang Firman itu. Firman Tuhan berkata bahwa Firman Tuhan itu seperti cermin. Ketika kita melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita sedang berjumpa dengan diri kita yang sesungguhnya. Kita sedang berjumpa dengan pribadi kita yang sesungguhnya, yang di dalam garis besar atau rencananya Allah yang sesungguhnya. Jangan kita lupa setelah kita pergi dari cermin itu. Jangan kita lupa apa yang kita lihat, tapi mari kita menjadi seperti apa yang kita lihat dari firman itu, dari cermin itu yang adalah firman Allah. Nah, saudara, biar renungan hari ini menguatkan setiap kita. Saya mendorong setiap kita, mari kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita semakin bergairah dengan Tuhan. Mari kita semakin mengharapkan Dia dalam kehidupan kita. Dan biar ada spirit of intimacy terus ada buat saya dan saudara, berkobar dalam hati kita. Dan cintakan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia, buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kebaikan Tuhan, kasih dan karunia-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah itu tercurah buat setiap kami hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tetap jadikan Dia satu-satunya pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati.